Jumpa lagi Sobat Tani dimanapun berada. Hari ini teman-teman kita akan ngebahas tentang gimana membooster ya. Kita biasa bilangnya itu booster. Jadi untuk mempercepat pertumbuhan, kemudian memperbaiki kualitas buah. Nah, pupuk-pupuk apa aja yang kita pakai? Ya, kita pakai yang kayak CPN ini teman-teman. KNO merah, KNO putih, kemudian MKP, ada juga kalsium, ada ultradap, ada magnesium gitu ya. Nah, caranya gimana? Yuk, teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang udah subscribe, terima kasih teman-teman, luar biasa. Jangan lupa share juga ke teman-temannya, pencet tombol like-nya. Oke teman-teman ya, jadi untuk pupuk-pupuk yang semacam ini, kita biasa bilangnya itu adalah pupuk full air teman-teman. Jadi pupuk yang bisa diaplikasikan dengan cara dicairkan kemudian disemprotkan. Itu pupuk ini teman-teman ya. Ada dua produsen besar yang memproduksi, kayak Merauke, kemudian ada juga yang dari Pak Tani. Ada lagi yang kayak kalsium dari DGW juga ada, tapi kurang lengkap teman-teman. Paling lengkap Pak Tani sama Merauke ya. Jadi dari awal kita bahas ya teman-teman, dari masa semai. Masa semai itu kita biasa pakai POC sebenarnya ya. Dari semai itu kita pakai POC. Teman-teman yang mau bikin sendiri juga bisa. Kita sudah pernah kasih di sini ya, sama ujinya juga ada. Nah, kemudian POC ini ada dua macam. Yang pertama adalah POC biasa tanpa mikroba. Yang kedua adalah POC yang dengan mikroba. Jadi ini berbeda. Bedanya apa? Kalau yang POC biasa tanpa mikroba, teman-teman boleh campurkan dengan fungisida, dengan pestisida, itu biasanya boleh. Ya, kalau yang ada mikrobanya, teman-teman nggak bisa campur. Kenapa? Kalau campur nanti dia jadi POC biasa, mikrobanya mati sama pestisida gitu, atau sama pupuk lain gitu ya. Makanya kalau yang hayati itu special case dan dia aplikasinya juga nggak bisa teman-teman pagi hari ya. Untuk yang hayati itu teman-teman mesti sore hari supaya memaksimalkan mikrobanya nanti bisa nyerap ke tanaman dan nyerap ke tanah ya. Jadi kalau bisa teman-teman mendingan mikroba dari awal aja seperti yang sudah sering kita sampaikan ya. Kalau yang untuk booster itu pakailah POC biasa yang nggak pakai mikroba, atau teman-teman ngorbanin POC mikroba tapi kita campurkan dengan pupuk lain. Itu untuk POC ya. Nah, itu untuk masa semai teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke masa pertumbuhan atau masa vegetatif. Jadi masa vegetatif teman-teman bisa pakai POC aja, atau mungkin teman-teman pengen lebih cepat, karena kalau POC ini kan paling nggak 5 hari baru kelihatan gitu hasilnya ya. Tapi kalau pakai pupuk-pupuk seperti ini 3 hari udah kelihatan. Jadi bebas teman-teman mau pakai yang mana ya. Jadi kalau POC ini bisa diaplikasi dari awal sampai selesai panen pun bisa. Tapi kalau yang pupuk ini beda. Nah, caranya gini. Kalau masa pertumbuhan atau vegetatif kita pakai ultradap ya. Ini kalau Pak Tani ultradap. Kalau yang dari Merauke itu MAP ya, Merauke MAP. Sama kandungannya, yaitu nitrogen atau N. Ini untuk daun ya. N ini fungsinya buat daun teman-teman. Itu 12%, sedangkan fosfat itu untuk batang sama akar itu 60%. Kalau yang MAP itu 61% kalau tidak salah ya. Ini kemudian kita mesti campur juga dengan ini teman-teman ya, magnesium sulfat. Ini yang ini warna ini dari Merauke teman-teman. Kalau yang dari Pak Tani warnanya hijau, tulisannya juga magnesium sulfat gitu. Dosisnya berapa? Dosisnya kalau yang ini ultradap ini kita pakai adalah 2 gram per liter. Yang ini juga sama 2 gram per liter ya. Jadi kalau kita mau pakai 1 tank itu teman-teman bisa pakai 2 sendok sampai 3 sendok tergantung tangkinya. Kalau tangki yang 14 liter 2 sendok udah cukup. Kalau yang 16 liter biasa kita pakai 2,5 lah atau 3 lah gitu ya. Ini juga sama. Kalau teman-teman yang pakai tank kecil 5 liter pakai sendok teh aja udah cukup. 1 sendok teh 1 sendok teh. Itu kayak gitu teman-teman ya. Nah kemudian biasanya teman-teman di masa pertumbuhan ini ada yang minta pakai KNO merah, bisa nggak gitu ya? Bisa. Nah KNO merah itu yang kayak gini teman-teman ya. Ini harganya menurut saya mahal. Kenapa? Karena 2 kilo 45.000 teman-teman ya. Kita biasa bikin sendiri ya kan. Ini kalau KNO merah, karena warnanya merah, isinya sama dengan KNO putih ya, tapi ini warnanya putih, kandungan K-nya lebih tinggi. Nah jadi kalau untuk pertumbuhan kita pakai yang merah itu 15-15. Jadi nitrogennya 15, kaliumnya 15 juga. Bebas klor. Jadi kalau KCl itu ada klornya teman-teman ya, sama-sama kalium tapi ada klornya kalau KCl. Sedangkan ini nggak ada.
Kemudian ini N-nya 15 dalam bentuk nitrat. Kalau kita bikin sendiri teman-teman, itu jatuhnya lebih murah ya. Makanya mendingan bikinlah. Ini kita pakai itu boroni ya. Boroninya ini misalnya kita pakai itu 4 kilo ya. Boroni 4 kilo, KCl-nya 1 kilo teman-teman. Jadi perbandingannya adalah 1 KCl 4 boroni ya. 1 KCl 4 boroni teman-teman. Nah, tapi ketemunya nggak 15-15, nggak sama dengan ini ya. Kita udah hitung semuanya. Jadi kalau kita pakai boroni 4 kilo, kemudian KCl 1 kilo, itu ketemunya adalah N-nya 12%, K-nya 12%. Ya, jadi ada selisih 3%. Ngaruh enggak? Ya, kan ini booster. Jadi yang penting dikasih kan itu untuk nambah gitu loh, bukan sebagai pupuk utama gitu. Kecuali teman-teman pupuk utama ya, misalnya pakai KNO merahnya 5 gram, teman-teman bisa pakai ini berarti 7 gram atau 6 gram. Itu akan sama nanti. Ya, jadi tinggal penambahan di aplikasinya aja. Ini adalah khusus masa vegetatif ya, pertumbuhan teman-teman ya, KNO merah. Nah, kemudian kita bikin masa pembungaan ya. Pembungaan itu cirinya apa? Kalau kekurangan pupuk yaitu rontok bunganya ya. Cabai rontok, tomat tuh yang paling sering ya. Jadi baru berbunga rontok dia, baru berbunga rontok. Nah, kita pakai apa ini? Kita pakai MKP teman-teman, monokalium fosfat ya. Jadi unsurnya adalah P 52%. Nah, kemudian K-nya teman-teman, kaliumnya itu 34%. Nah, kita juga tetap tambahkan magnesium sulfat ini ya. Jadi untuk pembungaan adalah harus MKP dan ini, nggak bisa diganti lain ini teman-teman. Karena waktu pembungaan supaya dia tidak rontok, dia butuh unsur P dan K yang tinggi ya. Ini kita pakai, kemudian ini kita pakai juga magnesium sulfat. Nah, magnesium sulfat ini isinya apa? Magnesium sulfat itu isinya adalah MgO, magnesium, dan juga sulfur ya. Nah, tugasnya adalah untuk menambah hijau daun. Jadi nanti memperbaiki kualitas daun dari MgO sama sulfurnya. Karena sulfur itu sebagai transporternya nitrogen teman-teman. Jadi ini mereka akan bekerja sama. Ini yang tukang angkutnya ya. Jadi kalau teman-teman cuma semprot aja nanti distribusi ke seluruh tanaman kurang maksimal ya. Kemudian kita masuk habis masa pembungaan adalah masa generatif atau pembuahan ya. Jadi pada saat selesai bunganya sudah jadi, dia akan jadi buah, itu kita baru bisa aplikasikan KNO putih teman-teman. Bedanya apa KNO putih ini sama KNO merah? Yang pertama, kandungannya jelas beda karena ini pertumbuhan, jadi dia cuma 15-15. Sedangkan KNO putih ini dia itu adalah N-nya 13, kemudian K-nya itu 45% teman-teman ya. Ini KNO putih. Dia ada dua macam teman-teman. Yang satu granul, kemudian yang satunya adalah yang kristal ya. Jadi saya saranin teman-teman belinya yang kristal, karena kalau kita semprot pakai pupuk ini jadi murah, tapi kalau kita beli yang granul dikocor jadi bengkak biayanya ya. Jadi saya mau teman-teman mulai pikirin ini harus seminim mungkin biaya pemupukan tapi hasilnya bisa maksimal. Makanya kita perlu booster ya, bantu dorong dia biar lebih kencang gitu. Jadi KNO putih ini kita campur dengan ini magnesium sulfat juga teman-teman ya. Jadi ini dengan ini, tapi kita akan selingin ini, selingin dengan kalsium ya, dengan kalsium nitrat. Nah, kita biasa pakai yang punya Pak Tani juga, yaitu yang CNG teman-teman. Kalau yang dari Merauke ada Kalnit ya, itu sama teman-teman. Kalnit bisa disemprot semuanya. Jadi misal nih kalau cabai bunga itu berarti selesai bunga, dia buah minggu ke-9 ya. Minggu ke-9 misal teman pakai ini ya kan, pakai KNO 3 putih, kemudian tambah pakai magnesium sulfat. Nah, nanti minggu ke-10 teman-teman gantinya begini, pakai kalsium ya. Nah, ini kenapa harus ganti teman-teman? Jadi kita kan maunya daunnya tetap terjaga sampai panen selesai, kemudian juga buahnya bagus. Terus kalau kayak cabai, tomat itu tunasnya biar keluar terus teman-teman. Jadi produktivitasnya akan meningkat ya. Kita biasa pakai ini, dulu kita nggak pakai, itu naik kurang lebih 40% loh teman-teman hasil panennya ya. Jadi ini baik sekali di rolling dengan ini ya. Jadi untuk masa pembuahan ada 3 macam, teman-teman tinggal seling ini pakai terus KNO putih, ininya diseling seminggu sekali gantian ya, mana yang
dipakai gitu. Nah, itu sedikit tip dari kita teman-teman ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih, tetap tenang, tetap semangat, Gusti berkahi.